Mau play victim, semua pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Apa yang terjadi pada Anies Baswedan saat ini adalah buah dari kelakuan pendukungnya saat itu yang terlalu keras dan tidak etis dalam berpolitik. Makan itu politik identitas. Silahkan nikmati sepuasnya, karena noda itu tidak akan pernah hilang selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Freddy Kako. Terima kasih. Salam Pancasila. Baru-baru ini teman-teman, Said Didu ini dia menyoroti gerakan tolak kedatangan Anies Baswedan oleh massa aksi di Makassar yang mengatasnamakan yang disebut dengan dikendalikan oleh kubu lawan Anies. Dalam cuitannya ini teman-teman, Said Didu ini dia menyinggung nama dari Bapak Ganjar Pranowo yang tentunya pernah mengunjungi Makassar dan diterima dengan baik. Said Didu ini juga teman-teman, dia menyinggung terkait yang disebutnya sponsor di seluruh Indonesia asalnya dari Sulawesi Selatan. Ya, saya boleh memberi saran untuk Anda Said Didu, tidak usahlah Anda play victim membela Anies. Sudah basi tahu. Play victim itu hanya berlaku ketika mantan Presiden prihatin menjalankan aksi politiknya. Saat itu masih belum banyak yang paham. Tapi sekarang, semua orang sudah tahu bahwa play victim itu adalah cara basi dan sudah usang. Pertanyaan saya, kenapa Ganjar diterima dengan baik? Ya tentunya ini terkait dengan, karena sampai saat ini, Ganjar Pranowo belum resmi dicalonkan siapapun, bahkan oleh PDIP sendiri. Jadi Ganjar mau kemanapun, ya anggap saja dia sebagai rakyat biasa. Orang masih ada yang anggap Puan yang akan dideklarasikan sebagai capres kok. Tentunya beda dengan Anies Baswedan yang kita ketahui bersama dan juga Said Didu ketahui bahwa Anies ini sudah resmi dicapreskan oleh Partai Nasdem. Meskipun Nasdem sendiri tidak cukup kursi untuk mengusung sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa Anies ini sudah terang-terangan, sudah jelas ingin nyapres. Anies sudah resmi difasilitasi oleh Nasdem. Makanya dia bisa naik pesawat pribadi dan tentunya dengan sangat gampang. Wajar kalau Anies kemudian ditolak di beberapa tempat. Safari politik, tapi berbalut kampanye. Bahkan di berbagai video yang beredar teman-teman, banyak seruan pertanyaan. Siapa presidennya? Nanti pilih partai apa? Bukankah itu yang dinamakan curi star kampanye? Wajar kalau kemudian ditolak dan ada yang protes. Dan saya rasa itu wajar. Kalau Ganjar kan tidak kampanye, jadi wajar juga dia tidak ditolak. Dan kalaupun nantinya Ganjar dicapreskan dan keliling Indonesia, pasti akan ada yang protes juga. Ada pendukung dan ada juga yang tidak senang. Itu adalah bagian dari politik yang tidak terelakkan. Dan Anda Said Didu harus paham itu. Lagi pula kalau kita berbicara soal penolakan, marilah coba kita berkaca dulu pada Pilkada DKI pada tahun 2017. Bahkan pada saat itu, Jarod pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan saat beliau masuk di salah satu masjid. Bahkan ada teriakan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim. Jarod bahkan dihadang masuk. Nah, bagaimana kalau ini kita kaitkan dengan Anies yang disambut baik dan tidak mendapatkan perlakuan seperti apa yang pernah dialami oleh Jarod saat itu? Mau play victim, semua pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Apa yang terjadi
pada Anies Baswedan saat ini adalah buah dari kelakuan pendukungnya saat itu yang terlalu keras dan tidak etis dalam berpolitik. Makan itu politik identitas. Silahkan nikmati sepuasnya, karena noda itu tidak akan pernah hilang selamanya. Ternyata banyak loh yang kesal dan geram karena Anies ini ditolak oleh beberapa pihak, teman-teman. Padahal cuma sebatas demo biasa, bukan penolakan super barbar yang pernah dialami oleh saudara kita Ahok. Ahok saat itu bahkan diancam, diintimidasi, dimaki, didemo, bahkan sampai rusuh. Ini baru ditolak lewat demo kecil-kecilan saja, sudah mewek mau mengibarkan bendera putih. Mental apaan seperti itu? Disenggol agak keras, tapi serasa seperti ditonjok sampai hidung patah. Nanti ketika misalnya Ganjar sudah resmi dicapreskan, pasti akan ada penolakan demi penolakan, fitnah demi fitnah, hoax dan isu tidak sedap lainnya. Sama saja kok sebenarnya, tidak ada bedanya. Hanya saja pendukungnya Anies ini lebih lucu dalam menanggapi dan terlalu berlebihan. Seolah mereka itu mendapatkan perlakuan yang sangat melanggar HAM, padahal cuma disentil saja. Ya kalau tidak sanggup menghadapi kerasnya persaingan politik, silakan mundur saja. Jangan play victim yang tidak jelas dengan narasi-narasi murahan. Said Didu, Rizal Ramli, Rocky Gerung, siapa lagi ya yang modelnya sama dan mirip? Anies ditolak, dibilang entah apa. Kenapa dulu tidak komentar soal brutalnya Pilkada DKI Jakarta 2017 yang ribuan kali jauh lebih bengis dan kejam ketimbang penolakan halus dari sekelompok orang kepada Anies saat ini? Sakit hati bilang aja, tidak usah malu-malu menutupi itu semua dengan narasi yang tidak masuk akal. Apa yang dialami oleh Anies saat ini wajar dan pantas dalam tahap normal. Anies tidak diancam dibunuh, tidak dipersekusi, tidak diintimidasi, cuma ditolak saja. Itu pun jumlah masanya tidak sampai 7 juta orang. Mau disambut dengan mulus tanpa penolakan dari siapapun, gampang. Jadi presiden di Petamburan saja. Saya jamin bakal disambut dan diperlakukan seperti raja. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.